مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat subuh pagi ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bersama-sama mengkaji pesan-pesan agama melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula selawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang peroleh syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini. Kita masuk hadis nomor 943. Hadis yang dimulai dengan huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in hasadun. Tiap-tiap sesuatu mempunyai batas usia. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki kadar ketentuannya. Wa hasadu ummati ma baina sittina ila sab'ina. Dan usia umatku, kata Rasulullah, rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina sittina ila sab'ina, yaitu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, ini usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur kita ini tidak lebih antara 60 sampai dengan 70 tahun. Adapun orang yang diberikan usia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum min zalika. Umur umatku, kata Rasulullah, itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan hanya sedikit di antara mereka yang memperoleh umur lebih dari 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, maka umat Nabi Muhammad ini umurnya paling pendek. Umur umat-umat terdahulu itu sampai dengan ratusan dan ribuan tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad ini sangat pendek sekali, tidak sampai dengan 100 tahun. Imam Nawawi berkata, walaupun umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tapi keberkahan dari amal soleh yang dilakukan itu menandingi dari umur-umur umat yang terdahulu. Nah, ini kelebihan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umur yang pendek ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berbuat amal soleh. Karena dengan kita berbuat amal soleh itu akan menjadi catatan dalam hidup kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ash-Shawqi dalam sebuah syairnya,
Imam Asy-Syaukhi berkata, ihfaz li nafsika qabla mautika zikroha. Peliharalah dirimu dengan umur yang pendek ini untuk terus melakukan kebaikan qabla mautika zikroha, sebelum kematian datang menjemputmu. Fazikru lil insani umrun sani. Maka apabila kita telah tidak ada di atas dunia ini, maka sebutan-sebutan tentang kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan di atas dunia ini umrun sani. Itulah umur kedua bagi kita. Nah, jadi patokan kita kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu akan disebut oleh manusia. Maka seolah-olah kata Imam Asy-Syaukhi, dengan kebaikan yang disebut itu, maka seolah-olah kita masih hidup di atas dunia ini, walaupun secara jasad kita tidak ada di atas dunia ini. Nah, sekali lagi Imam Asy-Syaukhi berkata dalam syairnya, ihfaz li nafsika qabla mautika zikroha, fa zikru lil insani umrun sani. Peliharalah dirimu untuk senantiasa berbuat kebaikan di atas dunia ini sebelum maut datang. Karena apabila kita telah tidak ada di atas dunia ini, maka sebutan-sebutan orang tentang kebaikan kita yang telah kita lakukan di atas dunia ini, itulah yang menjadi umur kita yang kedua setelah kita tidak ada di atas dunia ini. Rawahu Ibnu As-Sakir an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas. Jadi berkah umur umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi berkata, umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Orang yang dalam umur yang pendek ini berbuat kemaksiatan akan diampuni oleh Allah. Dan orang yang pertengahan melakukan kebaikan dimasukkan dalam surga. Dan orang-orang yang terdahulu maka ditinggikan derajatnya di dalam surga. Nah, ini perkataan dari Imam An-Nawawi. Selanjutnya hadis nomor 944. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin wa tahriku siyabuhu. Li ayyajlisa ahadukum, bahwasanya duduk salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, ala jamratin, di atas bara api, wa tahrika siyabahu, kemudian bara api itu membakar siyabahu, pakaian-pakaiannya, hatta tufdha ilal jildihi, sampai dengan membakar kulit-kulitnya, khairullah, itu lebih baik, kata Rasulullah, min ayyajlisa ala qabrin, daripada seseorang duduk di atas kubur. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW tentang larangan kita duduk di atas kubur. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan duduknya kalian di atas bara api, kemudian api itu membakar pakaian yang kalian gunakan, dan bara api itu juga membakar kulit dari orang yang duduk di atas bara api itu masih lebih baik, kata Rasulullah, daripada kalian duduk di atas kubur-kubur orang yang sudah meninggal dunia. Jadi mafhum hadis ini mengajarkan kita tentang adab, sopan santun kepada orang yang sudah meninggal. Di antara ajaran dari agama kepada orang yang sudah meninggal itu, yang pertama, itu kita dianjurkan mengucapkan salam ketika memasuki namanya kubur. Yang kedua, ketika kita di dalam kuburan itu, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk duduk di atas kubur. Nah, ulama pun berselisih pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan duduk di atas nisan kubur. Ini pendapat yang pertama, pendapat ulama. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa maksud duduk di atas kubur itu adalah kita melakukan qada hajat.
baik itu buang air besar ataupun buang air kecil, karena itu hukumnya haram. Nah, ini berselisih pendapat, ikhtilaf ulama dalam mengartikan hadis ini. Tapi jikalau kita berbicara tentang babul janazah dalam bab fikih, maka pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa haram hukumnya kita qada hajat, buang air besar dan buang air kecil di atas kuburan. Nah, kemudian selain larangan kita duduk di atas kuburan, ada juga larangan-larangan yang lain yang disepakati oleh para ulama. Larangan-larangan itu diantaranya adalah memperindah kuburan atau mempercantik kuburan dengan menggunakan kapur. Nah, maksud dari kapur ini ulama itu yaitu mengecat kuburan. Yang kedua, membangun kuburan itu seperti bentuk rumah. Nah, itu dilarang oleh para ulama. Karena kuburan-kuburan yang boleh dipercantik atau diperindah itu adalah kuburannya para waliullah. Ya. Jadi mempermanenkan kuburan itu dilarang oleh para ulama dan sepakat ulama. Ya. Tidak boleh. Apalagi makbarah itu atau kuburan itu kuburan yang umum sifatnya, bukan kuburan khusus atau kuburan keluarga. Nah, itulah larangan-larangan dari agama. Selain kita duduk di atas kubur yang disamakan dengan kita duduk di atas bara api, larangan-larangan di dalam kuburan itu adalah mempercantik atau memperindah kuburan. Nah, itu sepakat ulama. Jadi hadis ini menerangkan bagaimana kita memiliki adab ketika kita berada di dalam kuburan itu, yaitu kita dilarang untuk duduk di atas kuburan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, contohnya tidak bisa kita menuju kuburan yang satu kecuali dengan melangkahi atau melewati kuburan itu. Nah, itu kata ulama, kecuali dalam keadaan darurat. Karena memang darurat ini segala sesuatu itu dibolehkan. Nah, yang kedua, ketika kita menggali kubur, kemudian tidak ada cara untuk kita menggali kubur itu kecuali dengan cara menginjak kubur itu. Nah, itu juga termasuk salah satu dari kedaruratan. Mau tidak mau kita menginjak kuburan itu. Nah. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Selanjutnya hadis nomor 945. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La a'udduhu kaziban. Tidaklah dianggap kaziban akan suatu dosa atau akan suatu kedustaan. Jadi kazib ini kan dusta. Jadi ada dusta-dusta yang dibolehkan dalam agama. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, La a'uddahu kaziban. Tidaklah aku menganggap suatu kedustaan. Jadi ini artinya dusta yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nas. Seseorang yang mendamaikan antara manusia. Jadi ini dibolehkan, dusta yang dibolehkan, yaitu mendamaikan antara kedua manusia yang sedang berselisih. Ya. Yaqulul qaul. Kemudian orang yang mendamaikan antara dua manusia yang berselisih ini, dia berkata, wala yuridu illa bihil islah. Tidaklah dia menghendaki dengan perkataannya itu, walaupun perkataannya itu mengandung kedustaan, illal islah. Tujuannya semata-mata yaitu untuk mendamaikan. Nah, ini dibolehkan. Walaupun kita mengada-ngadakan satu pembicaraan, mengada-ngadakan satu percakapan yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi, tapi tujuan kita baik, yaitu mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih,
maka Nabi membolehkan. Ini tidak dianggap sebagai kedustaan. Nah, ini yang pertama. Jadi mendamaikan antara dua saudara kita yang berselisih itu dibolehkan dalam kedustaan. Yang kedua, warajulu yaqulul fil harbi. Seseorang yang berdusta dalam perang. Ini yang disebut dengan siasat. Jadi as-siyasah atau siasat taktik dalam perang itu untuk menyelamatkan kita dan orang lain, walaupun itu dalam kedustaan, dibolehkan dalam agama. Okay. Yang ketiga, warajulu yuhaddisul imra'atahu. Seorang suami yang berdusta kepada istrinya. Ya. Ada seorang suami yang berdusta kepada istrinya yang semata-mata kedustaannya itu dibuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Nah, itu dibolehkan dalam agama. Dan yang keempat, wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Dan seorang istri yang berdusta akan suaminya. Jadi istri berdusta kepada suami dibolehkan untuk mencari keridhaan suaminya. Kemudian suami berdusta kepada istrinya, itu dibolehkan juga, semata-mata tujuannya untuk mempertahankan rumah tangganya dari perpisahan atau perceraian. Jadi 4 hal yang dibolehkan dalam agama, yang sebenarnya hukum berdusta ini adalah berdosa. Tapi ada dusta-dusta yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, yaitu mendamaikan antara dua saudara yang sedang berselisih. Di dalam Al-Quran kan disebutkan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini, orang-orang beriman ini ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudara. Nah, ini patokan dari hadis ini. Jadi ayat Al-Quran mendukung kita untuk berdusta, tujuannya untuk kebaikan. Begitu juga hadis baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita bersiasat menyusun strategi dalam peperangan semata-mata untuk menjaga keselamatan kita dan menjaga keselamatan orang lain. Nah, itu dibolehkan dalam agama. Yang ketiga, seorang suami yang berdusta kepada istrinya. Padahal itu ucapan itu tidak benar. Tapi semata-mata untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak timbul pertikaian yang menyebabkan kepada perceraian suami istri, maka suami itu dibolehkan. Dan yang keempat, yaitu istri yang berdusta juga kepada suaminya, semata-mata untuk mencari keridhaan suaminya. Nah, rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya itu disebutkan bahwa ada 3 kedustaan yang dibolehkan. Nah, dalam hadis yang ini disebutkan 4. Tidak ada di dalam hadis yang terdahulu itu adalah kedustaan seorang istri kepada suaminya yang dibolehkan. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan ada wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Seorang istri yang berdusta kepada suaminya itu dibolehkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Selanjutnya hadis nomor 946. La tukrihu mardakum al-ta'am. Janganlah, kata Rasulullah dalam hadisnya, janganlah kalian memaksa mardakum, orang-orang yang sakit di antara kalian, alat ta'am, untuk mereka makan.
Sebagaimana kita ketahui memang orang sakit ini apabila dia dalam suatu penyakit maka nafsu makan dan minumnya itu melemah, bukan tidak ada, melemah. Nah, ketika kita datang menjenguk orang sakit, kemudian membawakan makanan, maka kita dilarang oleh Rasulullah dengan makanan yang kita bawa itu memaksa orang yang sakit itu untuk makan. Walaupun tujuan kita itu baik, yaitu sebagai tenaga bagi orang yang sakit. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yut'imuhum wa yasqihim, memberi makan mereka orang yang sakit itu, wa yasqihim, dan memberi juga minum kepada orang yang sakit itu. Nah, maknanya apa? Allah memberi makan dan memberi minum ini, jikalau bukan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala mereka minum dan mereka makan, maka mereka tidak akan meminum dan memakan apa yang kita bawa. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memaksa, tapi jikalau orang yang sakit itu tidak mau untuk makan, maka jangan kita paksa. Ujung-ujungnya kan makanan yang kita bawa, buah yang kita bawa, yang makannya adalah yang menjaga orang yang sakit, bukan orang yang sakit. Nah, itu baik juga, karena memang orang yang menjaga orang yang sakit ini kan butuh tenaga, ya, butuh tenaga. Sampai larut malam mereka menjaga orang yang sakit. Nah, tidak menjadi masalah, ya, karena memang ketiadaan nafsu dari orang yang sakit itu untuk makan dan minum dari apa yang kita bawa. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah kita memaksa orang yang sakit itu untuk makan atau minum dari apa yang kita bawa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menggerakkan orang yang sakit itu dalam hatinya untuk makan atau untuk minum. Rawahud At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Selanjutnya hadis nomor 947. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara di dalam hadis ini dimaksud bukan hanya saudara sedarah saja, tapi jikalau kita mengambil makna dari hadis ini, yaitu saudara yang seiman, seakidah. Kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman, sementara saudara kita yang seiman kita biarkan, kita tidak peduli dengan mereka, baik itu kondisi mereka ataupun hal-hal yang lain. Nah, Nabi mengancam kita, la yu'minu ahadukum, tidak termasuk kalian itu orang yang beriman, hatta yuhibba, sehingga kalian mencintai, li akhihi, saudara kalian, yaitu saudara yang seiman, kama yuhibbu li nafsih, sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi ukuran orang yang beriman itu menurut hadis ini, yaitu dia peduli, peka terhadap orang lain. Dia cinta kepada orang lain dengan cara memperhatikannya. Nah, itulah tanda orang-orang yang beriman.
Kalau kita melihat dalam kitab-kitab fikih itu, hanya beberapa bab yang menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah. Selebihnya dari bab dalam kitab fikih itu membahas tentang hubungan kita sesama manusia. Contoh misalnya di dalam bab fikih itu, bab solat, bab puasa, bab haji. Itu saja yang membahas tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya masuk kita babul buyu, bab tentang jual beli. Itu berhubungan dengan manusia. Kemudian babun nikah, berhubungan tentang nikah, itu hubungannya dengan manusia juga. Bahkan dalam kitab-kitab fikih yang panjang disebutkan itu hubungan-hubungan selain daripada yang sebutkan tadi, bab tentang jual beli dan bab nikah itu diuraikan juga bab-bab yang lain, yang mana hubungannya dengan manusia. Jadi lebih banyak ulama itu membahas tentang hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Nah, begitu juga dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita peduli atau tanggap terhadap sesama manusia. Dan ukuran atau kadar keimanan seseorang itu diukur dengan kecintaannya kepada sesama manusia. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap diri kita benar-benar orang yang beriman, walaupun kita melaksanakan ibadah yang hubungannya dengan Allah, tapi kita meninggalkan ibadah yang hubungannya dengan manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis nomor 948. La yu'minu al-abdu al-imana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu al-abdu al-imana. Tidak beriman seorang hamba akan sebenar-benar keimanan, kullahu semuanya. Nah, tidak beriman seorang hamba akan sebenar-benar iman, kullahu semuanya, hatta yatrukul kazibah, sampai dia meninggalkan namanya berdusta, minal mazahati, dari bercanda atau bergurau. Jadi hati-hati ketika kita sedang bergurau atau bercanda, kemudian dalam candaan kita itu kita selipkan namanya kedustaan atau kebohongan yang memang tidak ada. Nah, banyak kita lihat ini di media-media sosial, kedustaan-kedustaan itu ditampilkan dalam bentuk candaan. Tujuannya semata-mata untuk membuat orang tertawa atau senang dengan apa yang ia sampaikan. Nah, ini Rasulullah SAW mengancam, la yu'minul abdu al-imana, tidak beriman seorang hamba al-imana, akan sebenar-benar keimanan, kullahu semuanya, hatta yutrakul kaziba minal mazohah, sehingga dia meninggalkan namanya bercanda atau bergurau itu, yang mana candaan dan gurau itu mengandung kedustaan. Begitu juga hati-hati jikalau kita sedang ceramah atau memberikan nasihat agama yang sebenarnya itu tidak ada dalam agama, tapi karena kita selipkan atau kita sisipkan untuk mengundang tawa bagi jamaah, yang menurut orang itu hiburan agar tidak terlalu tegang dalam mengaji, tapi itu tidak ada dalam agama. Nah, itu hati-hati, ya, termasuk gurauan atau candaan. Yang kedua,
Wa yutrakul miro'ah, dan kita meninggalkan namanya perdebatan. Wa in kana shadiqan, walaupun kita termasuk orang yang benar. Jadi tinggalkan namanya perdebatan-perdebatan yang bisa menimbulkan permusuhan. Walaupun perdebatan-perdebatan itu kita termasuk orang yang benar. Karena salah satu penyebab perdebatan itu timbulnya dendam. Yang mana dendam ini dapat mengeraskan hati kita. Maka timbullah namanya permusuhan-permusuhan. Jadi jidal itu maksudnya saling membantah. Ya, yang kita sebut dengan perdebatan. Ukurannya walaupun kita benar, tinggalkan. Ya. Ukurannya kita benar, kita tinggalkan. Zaman dulu memang banyak sekali ulama-ulama berdebat tentang ilmu-ilmu agama. Tapi perdebatan itu tidak sampai kepada permusuhan. Ulama-ulama terdahulu lebih banyak menuangkan pikiran dalam perdebatannya itu dalam kitab-kitab. Sehingga kitab-kitab itulah yang dibaca oleh lawan debatnya. Kemudian lawan debatnya itu memahami tentang kitab yang ditulis oleh orang yang diajak berdebat. Nah, itu ulama. Jadi lebih baik dia menulis daripada dia banyak berdebat. Karena tanda orang yang tidak beriman, kata Nabi, yaitu suka kepada perdebatan-perdebatan yang menimbulkan permusuhan-permusuhan. Jadi selain daripada hadis yang kita sebutkan dalam nomor 937 yang mengatakan tidak beriman seseorang itu, yaitu jikalau dia tidak mencintai saudaranya, termasuk juga tidak beriman seorang hamba itu jikalau dia senang membuat kedustaan dalam kegurauan dan senang berdebat walaupun dia benar. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis nomor 949. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin, tidak boleh, tidak halal, artinya haram, li imra'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billah wal yaumil akhir, yang mana seorang perempuan itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, an tahidda ala mayyitin, bahwasanya dia berbela sungkawa, dia sedih, ala mayyitin, atas mayyit, fauqa salasi layalin, melebihi dari 3 hari. Nah, ini peringatan keras dari Rasulullah SAW. Tidak halal, artinya haram, bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, ketika ada orang yang meninggal dari saudaranya, maka dia tidak boleh larut dalam kesedihan itu melebihi dari 3 malam. Jadi hati-hati, bisa jadi dengan kesedihan kita, dengan tangisan kita, dengan ratapan kita, itulah penyebab mayit itu disiksa di dalam kuburnya. Ya. Yu'azzibul mayyitu bibukai ahlihi, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Diazab mayit itu di dalam kubur dengan sebab apa? Bibukai ahlihi, dengan sebab tangisan-tangisan dari ahlinya, keluarganya. Ya. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu bukan tangisan, bukan ratapan kita, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa-doa kita. Nah. Kemudian illa ala zaujin, kecuali atas wanita yang ditinggal mati suaminya arba'ata ashhuri wa asyra, maka dia boleh, kata Rasulullah, bersedih selama berapa lama? Yaitu arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari.
Itulah yang kita kenal dengan masa iddah. Jadi masa iddah bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu yaitu adalah arba'atu ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nah, ini bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Selain daripada ditinggal oleh suaminya, maka kata Nabi haram hukumnya seorang wanita itu larut dalam kesedihan melebihi dari 3 malam. Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, setelah lewat dari 4 bulan 10 hari, maka habislah masa iddahnya si wanita itu yang ditinggal mati oleh suaminya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ummi Habibah binti Abi Sofyan, dari Ummi Habibah binti Abu Sofyan. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 950. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang. Maknanya haram. Jadi hadis ini mengatakan la yahillu, tidak halal, artinya haram. Li rajulin, bagi seseorang, ayyahjura akhahu, bahwasanya dia berselisih akhahu dengan saudaranya itu fauqa salasati ayamin, melebihi dari 3 hari. Jadi tidak boleh namanya kita membiarkan saudara kita tidak berbicara, tidak bertegur sapa melebihi dari 3 hari. Ini hadis Rasulullah SAW. Yaltaqiyani, mereka bertemu. Fayu'ridu haza wa yu'ridu haza, maka orang yang satu berpaling dari dia dan orang yang satu juga berpaling dari dia. Padahal dia bertemu, berpapasan, tapi karena masih ada sifat permusuhan, sifat dendam dalam hatinya, maka mereka saling berpaling, tidak bertegur sapa. Nah. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik di antara keduanya itu allazi yabda'u bis salami, yaitu orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Jadi sebaik-baik orang yang berselisih di antara 2 orang itu, siapa yang paling baik di antara kedua yang berselisih itu? Yaitu mereka yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi 3 hari melebihi kita berselisih, kata Rasulullah SAW, itu haram hukumnya, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka sebaik-baik kita yaitu kita mengucapkan salam ketika kita sedang berselisih dengan orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tu'ridul a'mala fi kulli yaumin khamisin wasnain, diangkat amal kebaikan seorang hamba itu pada hari Khamis, hari Kamis, wasnain, dan hari Senin. Nah, fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaum bikulli mri'in, maka diampuni dosa-dosanya orang yang diangkat amalnya pada hari Kamis dan pada hari Senin itu oleh Allah azza wa jalla. Nah, la yusyrik billah, selama orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal kebaikan yang dia lakukan selama seminggu kemudian diangkat oleh Allah pada hari Senin dan hari Kamis itu, selama dengan catatan dia tidak mensekutukan Allah. Illam ra'a kanat bainahu wa baina akhihi sahna, ada manusia yang tidak diangkat amal kebaikannya pada hari Senin dan pada hari Kamis,
yaitu seseorang yang adalah antara dia dan antara saudaranya itu sahna'u, ada perselisihan, ada pertikaian. Nah, fayuqalu, maka dikatakan kepada malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, urku hazaini hatta yustaliha, biarkan mereka berdua ini hatta yustaliha, sampai mereka berdamai. Nah ini hati-hati ini, kelihatan remeh, tapi dalam hadis ini diterangkan Allah biarkan saja. Allah tidak akan mengangkat amal-amal mereka yang sedang berselisih antara dua orang, yang selama perselisihan itu melebihi dari tiga hari. Bahkan kelak pada hari kiamat, jikalau perselisihan ini dibawa sampai dengan mati, kemudian tidak sampai bertegur sapa, nah Rasulullah SAW mengancam lagi dalam hadis yang lain, isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, ada dua golongan yang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat atau pandangan kasih sayang. Siapa mereka? Qati'ur rahmi, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wajarusu, tetangga yang jahat dengan tetangga. Nah ini kan masuk, dua golongan ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bahas ini. Mereka berseteru tetangga dengan tetangga, tidak bertegur sapa, sampai dengan memutuskan tali silaturahim. Nah itulah dua golongan yang tidak dipandang oleh Allah kelak di padang mahsyar, ketika kita dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah atau pandangan kasih sayang. Akan tetapi ada dua golongan yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan yang pertama, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang kedua tetangga yang jahat dengan tetangganya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hadis telah kita bahas pada pertemuan Jumat subuh kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits kita pada Jumat subuh yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.